yang sebenarnya menurut aku itu ngeganggu. Makanya tadi kamu ngerasa pusing dan itu yang dialami sama para pengendara yang mengalami insiden kecelakaan. Pusingnya tuh tiba-tiba kan kayak dibuat ngerasa kayak ditekan gitu kepalanya. ya. Aku coba untuk cari residu energi apa yang kuat di sini. Aku nggak tahu nih titiknya tuh, kita masih punya beberapa ruangan yang harusnya bisa kita eksplor. Iya, kita masih belum masuk ke ruangan ini sih memang. Sebentar. Dibantu pendulum, Frisly melanjutkan perjalanan melusuri mengikuti akumulasi energi sosok astral yang cukup kuat dan sepertinya mengarah pada lantai atas. Assalamualaikum. Fasya, Iya. tadi pertanyaan kamu, apa makhluk-makhluk itu penyebab Tempat dari ini tempat akhirnya ini? menjadi terbengkalai. Ini malah kita ketemu sama makhluk yang berbeda dari di bawah. Ada sosok kakek-kakek di sebelah situ, tingginya hanya segini. Tingginya hanya segini karena maaf tapi bagian punggungnya seperti ada punuk di belakang jadi sini. bungkuk gitu ya? Iya. Sosok kakek ini memiliki jenggot yang panjang banget, Fasya. Hampir ke mata kakinya. Memakai seperti pakaian putih panjang, gamis. Sebentar. Jadi siapa sosok kakek-kakek ini, Kak Frisly? Aku boleh minta night vision? Tim, tolong matikan lampu. Boleh munduran lagi, Fasya? Bentangkan tangannya ke arah sana. Aduh, tapi ini nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Kakek itu sekarang kayak mau menyentuh tangan kamu. Aduh, aku baru mau ngomong. Kok aku ngerasa kayak dipegang ya? Nggak apa-apa, tujuannya baik. Aku minjem energi kamu untuk melihat seperti apa dulunya tempat ini sebelum dibangun. Aku minta kamu merem. Frisly dan Fasya bekerja sama menyatukan energi untuk menangkap residu masa lalu. Hal ini dilakukan demi bisa menguak alasan misteri gangguan yang meresahkan warga dan diyakini berasal dari dalam villa. Aku ngerasain hawa panas sekarang di tangan kiri aku. Beda banget. Terus aku juga nggak tahu kenapa ya, tapi kayak kebayang gambaran si kakek itu. Kayak Dia tuh gimana? kayak pakai bukan kaos tapi baju apa ya? Aku nggak tahu itu sebutannya baju apa. Cuma kayak Gamis panjang. iya baju yang panjang gitu. Dan saat ini dia tuh kayak sedang melafalkan sesuatu. La ilaha illallah. Dan ini nggak cuma dia, Fasya. Ini rame banget saat ini. Di tempat ini nggak apa-apa, kita tetap night vision. Sekarang kita ngikutin si kakek ini mau gerak kemana. Tapi yang jelas mereka marah. marah sama kita. Bukan. Mereka tidak terima dengan pembangunan ini. Dan beliau bilang kalau masih ada anak cucunya yang hidup dan tinggal di kawasan ini. Tapi Kak Frisly, balik lagi ke pertanyaan awal aku, sosok kakek-kakek ini tuh siapa? Kalau sosok yang ini, sosok kakek-kakek yang tadi membungkuk dan megang tangan kamu, Ya. sebenarnya bukan panas, Fasya, tapi dia ngajak kamu untuk pindah dari tempat dan bergerak. Dia bilang kalau dia adalah kakek Ajiman. Aku nggak tahu, tapi dia bilang bahwa anak dan cucunya masih tinggal di daerah ini. Dia tidak mengizinkan dan tidak terima dengan adanya pembangunan ini ya. Kakek ini sama sekali tidak negatif. Oke.
Tapi bisa aku bilang kalau kakek ini sering dikambing hitamkan atau dikatakan sebagai penyebab dari kecelakaan yang terjadi di area sini. Karena kayaknya sosok ini tuh sering banget menunjukkan secara fisik. Oh, menunjukkan ke warga sekitar. Iya, Fasya. Ini udah boleh dinyalain belum Kak? Boleh. Oke, tim tolong nyalakan lampunya. Oke. Kan tadi Kak Frisly bilang ada beberapa sosok kakek-kakek ya. Iya. Dan Kak Frisly bilang kalau dia itu adalah sosok yang positif. Terus kenapa dia bisa ada di tempat ini Kak Frisly? Ini banyak banget. Jadi kayak maaf ya. Coba kamu lihat di sini. Aku gambarkan sosok itu seperti datang yang mereka bersamaan dengan keadaan tangan yang sama seperti ini. Memutar, lalu aku nggak tahu ya, tapi mereka kayak bikin setengah lingkaran, Fasya. Iya. Dari sana sampai ke sini, permisi, sampai ke titik sini. Dan ada yang berjenggot, ada yang tidak. Ada juga yang tidak memakai ikatan kepala seperti semacam sorban. Tapi banyaknya yang memakai ikatan kepala. Dan mereka, ketika mereka tidak terima akan suatu hal, mereka bisa menyebabkan sesuatu hal yang seperti semacam ancaman. Misalnya, dia tidak terima dengan adanya satu pembangunan, maka sosok ini akan muncul secara ramai-ramai dan menyebabkan satu kejadian yang itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak terima dan marah. Satu kejadian tuh maksudnya seperti apa Kak Frisly? Misalnya entah itu pada saat pembangunan ada suatu kejadian yang dihancurkan kembali bangunannya, atau ada satu alat yang dibuat tidak bisa berfungsi. Kebun ini tepat mau dibangun, bangun villa sama satu perusahaan ya. Terus pas ini datang alat berat ke sini, terus alat berat di sini ambles pada saat lagi ngerjain. Ambles satu, yang satu lagi mau ngangkat lagi pakai beko, bekonya juga ambles. Dua, tambah lagi beko lagi mau ngangkat lagi, ambles juga tiga-tiganya beko itu. Terus mengenai permasalahannya, diperiksa kita dengan Pak Ustadz, tuh beko itu dikerubuni dengan orang yang pakai jubah putih. Karena jalur ini adalah jalur untuk mengatur strategi peperangan. Iya, ini wawalian, Fasya. Jadi emang ini adalah orang-orang yang mengatur strategi untuk menjaga satu kawasan secara gambaran besar. Jadi kawasannya bukan cuma titik daerah ini aja, tapi menyeluruh sampai ke daerah sekitar sini. Oke, aku ngerti. Berarti sosok-sosok kakek-kakek ini adalah sosok yang bisa dibilang pada zaman dulu adalah pejuang. Betul, tapi ini lebih ke keagamaan. Sesuatu yang disebarkan. Oke, terus mungkin aku ingin mengaitkan semua sosok yang kita temui. Apakah sosok ini ada hubungannya juga dengan sosok nenek-nenek yang pada saat awal kita temuin? Nggak ada. Tidak ada. Total nggak ada. Oke, aku udah ngerti sekarang. Ya udah Kak Frisly, mungkin kita lanjutin ngobrol di depan aja kali ya, biar enak juga udaranya. Yuk. Oke Kak Frisly, aku udah dapat jawaban dari penelusuran pada malam hari ini. Bahwasanya memang tempat ini itu ternyata terbengkalai atau tutupnya itu selain dikarenakan para warga sekitar tidak setuju, ternyata memang ada sangkut pautnya juga ya dengan sosok kakek-kakek yang tidak suka adanya seperti pembangunan ya di tempat ini, yang dimana memang tempat ini pada zaman dulu adalah tempat mereka untuk mengatur strategi ya. Ya. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.